Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-362. Dan beberapa hari lagi kita akan mengakhiri 2022 ini. Jika Tuhan berkenan. Sebelum kita mulai karya kita pada hari ini, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Yosua 1 ayat 13. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan, kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Remember what Moses, the Lord's servant, commanded you. The Lord your God is giving you a place to settle and is handing this land over to you. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini ialah ingatlah perkataan Musa. Sebagai seorang pemimpin pengganti Musa, Yosua mengalami kesulitan. Ada saja yang tidak tunduk dan patuh pada perintahnya. Itu sebab Yosua mengatakan nas hari ini kepada umat Israel kala itu. Pesan itu selalu dikatakan oleh Yosua kepada umat Israel. Nah, waktu itu Musa telah meninggal. Yosua adalah hamba Musa atau anak buah Musa. Ia orang yang setia dalam pelayanan. Hamba itu mengikuti kemauan tuannya dengan baik. Mengikuti kemauan Musa dengan baik. Yosua juga memiliki iman yang sama seperti Musa. Apa yang dilakukan oleh tuannya Musa dipelajarinya dengan baik, kemudian diikuti dengan seksama. Nah, ketika Yosua dan Kaleb diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian, hanya dua orang yang bertahan, yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka tak mengatakan bahwa tanah perjanjian itu sudah disediakan bagi orang Israel. Mereka tetap masuk ke tanah yang sudah Allah berikan kepada mereka. Yosua dan Kaleb diberkati oleh Allah karena mereka berjalan dalam kehendak Tuhan. Sebaliknya, 10 orang utusan lain menerima hukuman dari Allah. Mengapa? Karena mereka menghasut saudara-saudaranya untuk melawan Musa. Bahkan mereka mengatakan di tanah Mesir lebih makmur dibanding di tanah Kanaan. Masuk ke tanah Kanaan berarti bunuh diri. Itu menurut 10 orang yang melawan Musa itu. Karena mereka lebih kuat dan lebih berpengalaman dari orang Israel. Maksudnya mereka itu yang tinggal di tanah Kanaan itu, yang hendak mereka masuki itu lebih kuat daripada orang Israel. Mereka semua akan mati di tangan orang Kanaan. Kalau mereka masuk ke sana, orang Israel akan mati di tangan orang Kanaan. Inilah hasutan 10 orang itu. Namun, Yosua dan Kaleb menguatkan bangsa Israel bahwa tanah perjanjian adalah tanah yang berlimpah madu dan susu. Nah, Yosua mengingatkan suku Ruben, Gad, dan suku Manase akan perjanjian mereka dengan Musa. Nanti kita bisa baca di Bilangan 32, Ulangan 3. Supaya bangsa Israel itu, yaitu suku-suku yang tadi, suku Ruben, suku Gad, dan suku Manase, mau ikut berperang melawan musuh-musuh Israel. Ternyata memang setelah Yosua berkali-kali mengingatkan suku Ruben, Gad, dan Manase, mereka mau menepati janji mereka kepada Musa itu. Dan kalau kita baca nanti pada ayat 16 sampai ayat 18,
terlihat bahwa suku Ruben, Gad, dan Manasye itu memberikan dukungan sepenuhnya kepada Yosua. Ini pasti merupakan sesuatu yang membesarkan hati Yosua. Artinya membuat Yosua senang, bangga karena suku-suku Ruben, Gad, dan Manasye mau mengikut dia berperang dan mau mengikut dia masuk ke tanah perjanjian. Berefleksi dari nas hari ini, pemimpin gereja adalah merupakan gambaran dari Yosua. Artinya pendeta, gembala, jemaat itu adalah Yosua masa kini. Yang membutuhkan dukungan sepenuhnya dari kita warga jemaatnya. Nah, pendeta atau gembala itu akan runtuh semangatnya, akan down jikalau jemaatnya tidak mau mendukungnya lalu membiarkannya menjadi single fighter. Orang yang berjuang sendiri mewujudkan program-program gereja. Sebaliknya, pendeta atau gembala itu akan bangga dan senang hatinya atau bertambah semangatnya jikalau seluruh jemaatnya mau mendukungnya dengan sepenuh hati. Artinya melayani bersama. Ini yang menyenangkan para pendeta. Karena itu renungan hari ini hendak memberi kita introspeksi apa yang sudah atau belum kita lakukan sebagai manifestasi dukungan kita kepada pendeta atau gembala kita. Apakah kita telah menyatakan dukungan melalui ucapan kata kita kepada pendeta kita atau memberi idea-idea? Apakah kata-kata kita menyakiti pendeta atau memfitnah pendeta saja? Atau sebaliknya kita memberi dukungan melalui kata-kata, idea-idea kita yang kreatif untuk mewujudkan gereja yang unggul melayani. Apakah kita telah mendukung dalam doa pribadi atau doa kelompok di persekutuan kategorial? Apakah kita telah mendukungnya dengan keuangan kita atau hanya mencibir, wih gereja kita ini gak ada uang. Ya pantaslah pendeta kita ini tidak apa-apa gitu ya. Apa kita telah mendukungnya dengan tenaga, dengan pikiran atau kemampuan karunia talenta kita? Apa kita telah mendukungnya dengan aktif mengikuti acara-acara gereja atau dan sebagainya dan sebagainya. Sebagai seorang percaya atau orang yang mengikut Tuhan, kita merupakan pasukan Tuhan yang harus memikul tabut perjanjian atau kita sebutlah firman Tuhan itu secara bersama. Atau program-program gereja secara bersama. Atau minimal renstra gereja kita masing-masing. Itu harus kita dukung dan lakukan, wujudkan secara bersama-sama. Sekalipun kita harus mengalami kesulitan atau itu merupakan beban yang berat yang harus kita pikul. Tapi kalau dipikul bersama-sama itu akan semakin ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing, kata pepatah orang bijak. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hati kita untuk setia memberikan dukungan kepada para hamba Tuhan di gereja kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini Tuhan ingatkan bahwa sama seperti Yosua, dia membutuhkan dukungan dari umat Israel. Sehingga dia selalu berkata, ingatlah perkataan Musa. Ingatlah perkataan yang dipesankan Musa kepadamu. Supaya kami terus mengingat tugas kami. Ikut ambil bagian dalam pelayanan kerajaan Tuhan. Karenanya ajar kami untuk terus memberi diri mendukung pelayanan gereja. Mendukung pelayanan para hambamu pendeta. Sehingga terciptalah melayani, unggul melayani dalam kebersamaan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan, prokes, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. Horas, horas, horas.